Seharusnya kamu yang minta maaf, Le. Maaf kalau Bapak kalau selama ini gak jujur sama kalian. Bapak berusaha baik-baik saja agar kalian tidak khawatir. Kalian aman. Kalian bisa terus melanjutkan cerita kalian. Namun, kami lupa bahwa saat itu Mbok dan 4 saudara kami yang lain juga sedang terbujur kaku dengan perut yang kian membesar. Warga pun melihatnya. Mereka pun ketakutan. Aku yakin mereka tahu bahwa saat itu keluarga kami terkena santet perings dapur dengan melihat kondisi di dalam rumah. Tidak satu pun dari mereka berani untuk masuk ke rumah. Tidak satu pun dari mereka berani membantu kami mengurusi jasad Tumi. Hanya Pak Ramin. Aku tidak bisa menyalahkan mereka atau mengutuk mereka yang tidak mau membantu. Karena konon katanya, apabila ada sebuah keluarga yang terkena santet perings dapur ini dan ia sedang dalam posisi sakit atau meninggal, para pelayat dilarang untuk mengucapkan kata kasihan, baik dalam hati maupun lisan. Hal itu dapat menyebabkan kutukan itu juga mengenai keluarga pelayat yang saat itu mengucapkan kata kasihan pada korban. Juga beberapa ada yang percaya bahkan untuk melayat saat jenazah masih ada pun sebuah pantangan. Boleh melayat apabila jenazah si korban santet sudah dimakamkan untuk menghindari kutukan tersebut mengenai dirinya. Oleh karena itulah aku bisa paham yang saat itu warga satu persatu mulai pulang dan membiarkanku, Bapak, Kang Amin, dan Pak Ramin mengurusi sendiri proses pemandian sampai sholat jenazah Tumi. Kami dengan sisa tenaga kembali mengurusi jasad Tumi, membersihkannya, menyiapkan pengafanan, memandikannya, dan menyolatkannya. Aku mengerti sekarang kenapa hanya Tumi yang terkena kutukan dengan cara yang berbeda. Kuku, Pak D hanya memilih bagian tubuh Tumi, bukan kami yang lainnya. Ini hanya asumsiku bahwa Tumi tidaklah dimusnahkan, hanya sebagai bagian dari proses pembinasaan satu keluarga ini. Pasti ada alasan di baliknya. Aku pernah mendengar beberapa ilmu hitam itu mensyaratkan jiwa anak kecil yang belum akil balik sebagai tumbal. Anak kecil berkisar dari lahir nyampe 7 tahun. Biasanya jiwanya masih bersih dan gampang bagi jin-jin itu menjadikannya sebuah inang. Dan Tumi memenuhi syarat itu. Singkat cerita, kami telah selesai mengkafaninya, kemudian menyolatkannya sebelum kami memberangkatnya ke liang lahat, yang saat itu Kang Amin yang bersedia menggali kuburan Tumi. Aku, Bapak, dan Pak Ramin membacakan Yasin pada Tumi. Namun saat Yasin kami bacakan, mata Tumi kini terbuka, normal, tapi masih dengan tubuh yang tidak bergerak. Ia berkata, "Ular, ular," katanya. Aku kaget, kami semua kaget. Tumi mati suri. Dia wafat hanya beberapa jam saja. Dan setelah ia bangun, ia berkata ada ular. Benar, aku melihatnya. Kini ada ular berwarna kuning dengan manik mata merah melilit tubuh Tumi yang terkafani. Tentu bukan ular nyata, ini ular gaib. Dan saat itu Bapak meneriaki Kang Amin untuk kembali. Saat itu Kang Amin dan Bapak kembali merapalkan mantra entah apa itu. Aku yang tidak tahu apa-apa saat itu sedikit lega bahwa adikku kembali. Meskipun masih belum normal seutuhnya. Aku mendekatinya, tapi dilarang oleh Pak Ramin dan kemudian berbisik, Jangan, ular itu adalah raja kerajaan bambu kuning. Jika kamu melewati garis ini, perlindungan yang bapakmu dan Amin berikan akan sia-sia. Kutukan bisa berpindah padamu. jelasnya. Saat itu aku baru sadar, memang Bapak memberikan garis dengan garam tepat 1 jengkal dari posisi kami duduk. Dan saat itu aku hanya bisa mengamati Tumi yang terus berkata, "Ular, ular."
tanpa berkedip sama sekali. Jiwa Tumi masih ditahan sama ular itu. Bapak dan Amin saat ini masih bertarung dengannya. Amin memerintahkan segala bentuk bantuan jin untuk menundukkan ular itu. Dan bapakmu memberikan perlindungan ke Amin. Tambahnya, aku sesekali melihatnya Kang Amin dan Bapak. Matanya terpejam. Raut wajah mereka yang selalu berubah sepersekian detik. Kadang biasa, kadang mengernyitkan dahinya, dan terkadang seperti orang yang menahan sakit. Begitupun ular itu, yang kadang berhenti melilit dan seolah-olah merasakan sakit. Kemudian melata lagi, sampai pada akhirnya Kang Amin mengepalkan tinjunya dan kemudian meraih garam pembatas. Aku kaget saat tiba-tiba ia berteriak, "Mati kowe!" sembari melemparkan garam itu ke arah ular yang melilit tubuh Tumi. Kemudian ular itu kini terbakar api berwarna biru dan seketika lenyap. Dengan lenyapnya ular itu, Tumi mengerang kesakitan seperti orang sesak nafas. Kemudian ganti Bapak yang mengambil alih. Ia mendekati Tumi dan memberikan sebuah irisan bambu untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun Tumi memberontak. Akhirnya Kang Amin membantu Bapak. Aku bertanya pada Pak Ramin, "Pak, apa yang dimaksudkan oleh Bapak ke mulut Tumi?" Tanya aku. "Itu pantangan." "Pantangan? Memang Tumi kenapa, Pak?" Tanya aku cemas. Tumi saat ini jiwanya belum sepenuhnya kembali. Masih berebut di dalam sana antara Raja Jin Bambu Kuning itu untuk merebut tubuh Tumi sebagai inangnya. Karena sosok perwujudan utama jin itu, ular sudah dihancurkan oleh kakangmu. Kini ia hanya punya media yang lebih lemah dari ular itu. Dan karena ular itu lenyap, ia ingin mengambil tubuh Tumi sebagai gantinya. Dan makanan berwujud bambu seperti rebung adalah pantangan bagi kerajaan Pring Kuning itu, termasuk pengikutnya yang menganut santet Pring Sedapur, Pak Demo. Kelemahannya ada di makanan bambu. Bapakmu berusaha untuk merebut jiwa Tumi dengan memaksanya makan bambu sembari. Amin memberikan bala bantuannya kembali untuk menjinakkan jin itu. Kini Tumi teriak sangat kencang dan menyaring. Dan kemudian ia lemas dan pingsan. Berarti bahwa Kang Amin berhasil meluluhkan jin itu untuk tunduk pada perintahnya. Aku pun bergegas kembali melepas kain kafan dan menggantikan pakaian Tumi. Bapak dan Kang Amin seperti orang yang kehilangan banyak energi. Tubuhnya terhuyung dan kini ia berbaring untuk memastikan ia tidak pingsan. Aku membiarkannya istirahat. Sudah beberapa jam berlalu, Tumi masih juga belum sadar. Saat azan subuh berkumandang, aku merasakan tangan lain meraba tanganku. "Kang," suara Tumi. Aku yang tadinya terkantuk kini terhenyak. Rasa bahagia tak terkira melihat Tumi kembali. Meskipun Mbok dan keempat saudaraku masih dalam posisi yang sama. Pak Ramin selalu mengawasi mereka dengan membacakan mantra, memberikan beberapa olesan garam, dan lain sebagainya. Sama seperti katanya, bahwa yang bisa mengembalikan Mbok dan yang lain adalah salah satu dari Bapak atau Pak D harus mati. Jadi kami hanya menunggu garis finish untuk memenangkan oleh siapa. "Duk, gak apa-apa, mau minum? Makan bubur, biar Akang buatin," kataku. "Enggak, Kang, Tumi takut," tangisnya. Aku pun memeluknya. Begitupun Bapak dan Kak Ami kala itu terbangun mendengar tangis Tumi. "Tumi tahu gambaran alam barzah yang diceritain Bu Guru. Tumi sendirian, tapi Tumi ditolong sama 3 anak kecil. Tumi gak tahu itu siapa. Tumi ditolong buat diajak pergi dari tempat itu, digandeng, diajak masuk ke rumah. Rumahnya putih, bersih. Di sana ada Mbok sama Mbak Ipa, Mbak Ni, Mbak Mi sama Kang Salim. 3 anak itu gak bilang apa-apa. Tumi diajak lihat keluar jendela. Di sana ada banyak pocong warna hitam dililit ular warna kuning, Kang.
Tumi digandeng sama anak-anak itu buat keluar rumah. Tumi ngajak Mbok sama saudara lain, tapi mereka nggak bisa keluar soalnya di kakinya ada rantai. Mbok bilang Tumi bisa duluan. Ikutin terus 3 anak itu, jangan noleh ke belakang. Meskipun takut ngelewatin pocong hitam itu, dan setiap kali bersentuhan dengan mereka, Tumi merasa panas. Akhirnya Tumi bisa, dan tiba-tiba anak itu balik lagi ke rumah putih itu, Kang. Tumi ditinggal sendirian sampai akhirnya Tumi udah gak inget lagi. Kang, itu siapa 3 anak baik? Tanya Tumi. Aku hanya diam. Aku tidak tahu harus menjawab apa karena memang aku tidak tahu jawabannya. Aku pun melirik Bapak. Bapak tersenyum. Itu kakakmu yang belum sempat lahir, belum sempat tumbuh kayak kamu, Nduk. Bayi bajang. Selah Pak Ramin. Apa itu bayi bajang? Tanyaku. Pak Ramin kini memindahkan posisinya di dekatku setelah ia selesai mengurusi Mbok dan yang lain. Itu saudaramu jauh sebelum dirimu, Mbokmu pernah hamil, namun 3 kali keguguran. Dan saat itu bapakmu percaya ulah pademu, karena istri pademu sendiri bahkan sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan. Karena setiap ia hamil, janin itu akan diganggu oleh pademu sebagai salah satu syarat penyempurnaan ilmu hitamnya. Namun bapakmu tidak tinggal diam. Sudah 3 kali mbokmu keguguran. Ia kemudian bertapa untuk bagaimana caranya ilmu lembu sekilan bisa ia bagikan ke mbokmu, yang saat itu mengandung Ipa. Jadi Ipa sebenarnya adalah kakakmu nomor 4, bukan yang pertama. Mereka yang pertama, kedua, dan ketiga adalah mereka yang ada di 3 makam belakang rumahmu. Sampai akhirnya usaha bapakmu tidak sia-sia. Perlindungan cukup kuat sampai akhirnya Ipa sampai dengan Tumi bisa tumbuh dengan sehat, selayaknya bayi. Meskipun mereka tidak bisa hidup di dunia, mereka juga hidup di alam lain. Bayi bajang apabila orang tuanya memperlakukannya dengan baik, dalam artian mengirimkannya doa selalu, memberikannya perhatian dengan sering menyekar atau minimal membersihkan kuburannya, sudah bisa dipastikan ia bisa menolong saat keluarganya terkena praktek ilmu hitam. Namun, jika bayi bajang diperlakukan buruk dan dibuang layaknya sampah tak guna, ia justru akan menjadi parasit bagi keluarganya, menempel sampai keluarganya itu menderita sakit gaib dan berujung meninggal. Itulah bayi bajang, bayi yang suci, bayi yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik atau buruk, tergantung induknya. Jelas Pak Ramin. Saat ini ketiga kakakmu itu juga sedang berusaha menjadi mbok dan saudaramu dari pocong dan ular itu, sehingga tidak sampai seperti Tumi tadi, tidak sampai diambil jiwanya. Hanya saja saat ini memang kutukan dari pademu masih ada di dalam diri mereka. Ibu bapak, lalu gimana dengan Pak Adi sekarang? Bukankah Kak Amin sudah menundukkan jin bambu kuning itu? Bukankah jin itu adalah bos Pak Adi? Tanya aku. Aku memang sudah menaklukkan rajanya. Aku sudah memberikan tali padanya, sehingga ia bisa bergerak sesuai dengan perintah. Tapi kini Pak Demu bekerja sendiri, tidak dengan bantuan para jin ini pun ia masih cukup kuat, karena Pak Demu sudah menekuni ilmu ini dengan waktu yang cukup lama dan matang. Perjanjiannya dengan jin itu hanya sebagai bentuk tambahan bala tentara saja. Beda dengan dukun yang mati itu, ia adalah budak, sedangkan Pak D adalah rekan kerjanya. Jelas Kang Amin. Aku mengerti kini bahwa Pak D setidaknya sudah kehilangan separuh kekuatannya dengan ditaklukkannya jin itu di tangan Kang Amin. Tapi presensi Pak D juga tetap harus diwaspadai.
Pasalnya aku bisa menebak bahwa Pak D setelah ini akan melancarkan serangan yang lebih tidak masuk akal lagi, karena ia tengah murka. Sedangkan malam 1 Suro tersisa 3 hari lagi. Namun keadaan masih belum tahu akan dimenangkan siapa. 3 hari sebelum 1 Suro datang, yang kata Bapak tepat memasuki malam itu bulan akan berpendar dengan sempurna, membentuk sebuah purnama tanpa celah. Dan aku pun masih bertanya kenapa harus menunggu sampai malam 1 Suro. Apa tidak bisa jika kita diselesaikan lebih cepat, agar semua keadaan bisa kembali normal? Pertanyaanku saat itu tidak terjawab. Aku pun tidak memikirkannya saat itu, karena pikiran sudah kalut hanya memikirkan nasib keluargaku saja. Namun di umurku yang sekarang, setidaknya aku mengerti mengapa tragedi traumatis masa kecilku itu harus bertepatan dengan malam 1 Suro. Beberapa masyarakat di Jawa meyakini bahwa pada malam 1 Suro, makhluk tak kasat mata yang telah lama berdiam dan energinya tidak terlalu solid, maka pada malam 1 Suro mereka akan keluar tanpa terkecuali dengan energi yang solid dan sangat kuat. Dipercaya juga bahwa pada malam 1 Suro, arwah dari tumbal praktek ilmu hitam atau jiwa yang masih dibelenggu di suatu dimensi astral akan mudah untuk melepaskan dirinya agar bisa keluar dari tempat di mana mereka dipenjara. Mitos lainnya juga mengatakan bahwasanya kebanyakan masyarakat Jawa juga percaya pada malam 1 Suro terdapat larangan tertentu yang hendaknya dipatuhi. Misalnya larangan tidak boleh berpergian jauh pada malam 1 Suro. Hal tersebut menjadi pantangan karena malam 1 Suro adalah malam di mana makhluk tak kasat mata berkeliaran tanpa syarat. Hal itu juga bertujuan untuk menghindari orang-orang awam dari godaan makhluk gaib yang dapat mencelakai mereka. Namun bagi penganut ilmu tertentu seperti Bapak, Kang Amin, dan Pak D, malam 1 Suro menjadi malam di mana mereka akan mendapatkan kekuatan penuh apabila ia memanfaatkannya dengan tirakat atau bertapa tepat di bulan purnama. Hal ini menguntungkan bagi mereka untuk merekrut para bantuan makhluk gaib untuk menjadi bagian dari dalam peperangan antara saudara ini. Dan mudah juga bagi jiwa mbok dan kakak-kakakku yang lain untuk bisa lepas dari rantai gaib yang Pak D berikan dan kemudian keluar dari belenggu dimensi astral yang Pak D gunakan saat itu. Malam itu kami bisa merasa semua sudah sedikit membaik. Pak D setelah kejadian Tumi itu tidak terlihat seharian ini. Padahal aku sering mengecek dari pintu belakang rumah, tapi Bapak dan Kang Amin tidak membuat celah sama sekali. Aku sendiri bisa melihat kini berbagai bentuk makhluk halus ada di sekitar rumah kami. Namun bukan makhluk seperti pocong atau kuntilanak, melainkan makhluk dengan bentuk yang aneh seperti cloning. Sebagian ada yang berkepala kuda bertubuh manusia. Ada sosok full memakai jubah putih, namun tingginya ada sekitar 3 meter. Sosok manusia dengan kepala bercabang 3. Sosok perempuan Jawa memakai selendang dan pakaian serba hijau. Sosok seperti kera, namun perutnya besar seperti perwayangan bagong. Sosok kerajaan dengan memakai pakaian perang. Dan paling aku takuti adalah sosok perempuan dengan tubuh ular bersisik emas. Sosok itu melilit rumah kami, namun wajahnya sangatlah cantik. Saat aku mengetahuinya malam itu, aku buru-buru menghampiri Kang Amin untuk memberitahukan semuanya. Aku mengira itu adalah kiriman Pak D yang akan menyerang kami. Namun jawaban Kang Amin membuatku kaget. Bukan itu jin di bawah kendaliku. Mereka mulai malam ini masih dalam tahap berjaga. Pada malam 1 Suro nanti, saat malam purnama, mereka akan terbebaskan untuk saling menundukkan satu sama lain dengan penjaga yang Pak D punya. Jika kamu tahu, pocong hitam itu adalah makhluk yang sangat setia pada tuannya. Begitupun kekuatannya juga cukup besar. Mereka semua yang di sini berniat untuk menundukkan para pengawal Pak D untuk menjadi anak buahnya. Jelas Kang Amin. Namun saat itu aku sangat terkagum. Jika kalian saat itu bersamaku, jika kalian bisa melihat ada sesuatu perbedaan yang sangat kentara,
kalian bisa merasakan bahwa bala tentara Kang Amin jauh lebih menyeramkan dan unik berkali-kali lipat dibandingkan milik Pak D. Aku semakin yakin bahwa kami bisa melalui semua ini dengan aman. Aku hanya bisa membantu Bapak sebatas ini. Bapak berkali-kali lebih hebat dariku. Coba kamu buktikan sendiri. Kamu keluar dan kamu lempar batu ini ke arah luar. Perintah Kang Amin sambil memberiku sebuah batu. Tanpa banyak tanya, aku kembali membuka pintu. Masih dengan pemandangan yang sama, parah makhluk halus unik itu. Aku kemudian melemparkan batu ke arah luar. Luar biasa, batu itu hancur berkeping-keping. Batu itu bahkan tidak bisa terlempar jauh, seperti ada dinding gaib yang mementalkan batu itu kembali dan menghancurkannya berkeping-keping. Aku kemudian berlari menemui Kang Amin lagi dengan mata yang terkagum-kagum. "Kang, batunya hancur. Itu perisai Bapak. Kok aku nggak lihat?" kataku. Iya, tidak bisa, Min. Kamu tidak bisa lihat, bahkan aku saja tidak bisa. Hanya Bapak yang bisa. Tapi masing-masing dari kita juga sebenarnya sudah diberikan oleh Bapak, namun tidak terlalu kuat. Perisai Bapak itu bertujuan juga untuk menahan para jin di bawah kendaliku ini berbalik menyerang. Karena sejinak apapun, mereka hanyalah makhluk rendahan yang tidak bisa dan tidak boleh kita percayai. Sehingga Bapak berjaga-jaga jika suatu saat jin itu kembali berbalik untuk menyerang. Belum selesai Kang Amin berbicara, aku merasakan hawa menjadi sangat panas. "Pak," tanya Kang Amin ke Bapak, "Banaspati Pademu mengirimnya. Jangan keluar, diam saja di sini." perintah Bapak. Aku langsung lari mencari Tumi. Di mana dia? Aku melihat di kamar, ia tidak ada. Aku cemas kala itu dan berlari ke Bapak. "Bapak, Tumi gak ada di kamar." Belum sempat Bapak menjawab, kami mendengar suara teriakan Tumi dari dapur belakang. Kami berlari menemui Tumi malam itu. Benar, Tumi ada di sana. Dengan posisi ia menangis mengatakan bahwa tubuhnya merasa panas, diikuti dengan asap yang keluar dari tubuh kecilnya. Sampai-sampai ia menggebyurkan air ke seluruh badannya. Bapak panas. Katanya sambil terus menangis. Kemudian Bapak kembali merapalkan mantra dan memungut sejumput tanah di dapur, kemudian melemparkannya ke tubuh Tumi. Aneh, sangat aneh. Tanah yang mengenai tubuh Tumi itu mengeluarkan api. Terus Bapak melemparinya dengan tanah yang sudah ia mantrai. Saat itu Pak Ramin sudah pulang karena ia sudah berhari-hari membantu kami di rumah. Tinggallah kami sekeluarga malam itu. Kembali pada Tumi, aku merasa sangat tercabik hatiku melihat kondisinya. Sampai-sampai aku mau mendekatinya dan memeluknya untuk menenangkan. Namun lagi-lagi Kang Amin mencegahku dengan alasan yang sama saat Pak Ramin mencegahku. Saat ini Tumi masih terkena dampak santet karena kukunya masih dibawa oleh Pak D. Aku tidak boleh mendekatinya jika tidak ingin dampaknya mengenaiku juga. Sampai pada akhirnya Bapak berhasil menghalau santet itu kembali. Namun setelah Tumi pingsan, kini ganti bara api itu membakar tanah yang ada di belakang rumah. Dan akhirnya dengan bantuan Kang Amin, api itu bisa padam. Aku sudah berusaha memadamkannya dengan menggubyurkan air, tapi sama saja api tidak bisa padam. Karena memang itu bukanlah api biasa. Saat api itu padam, padamnya bukan yang tiba-tiba hilang, melainkan kobaran api itu berubah menjadi kepala manusia yang dikitari api. Kepala itu menunjukkan ekspresi marah dan kemudian terbang kembali menuju rumah Pak D. Pademu memang benar-benar sudah buta hati. Ia tahu kita memberikan perlindungan yang lebih. Oleh karenanya, ia memanfaatkan Tumi untuk membakar tubuh Tumi dan kemudian membakar habis kita semua. Kata-kata Bapak barusan terdengar sangat emosional. Ada rasa sedih, marah, dan Kang Amin tidaklah sia-sia. Kami menggotong Tumi yang pingsan saat itu. Hingga kemudian ia demam
Bapak kembali memantrai Tumi. Aku kira perlindungan yang diberikan ke Tumi akan lebih baik daripada yang diberikan padaku. Terbukti saat itu, saat Kang Amin mengelus dahi Tumi, aku bisa melihat dari kepala Tumi keluar segumpalan asap putih. Kemudian asap itu berubah menjadi sosok bersorban putih dengan tinggi 3 meter yang aku lihat di halaman belakang. Ternyata Kang Amin menyuruhnya untuk menjadi pengawal Tumi. Bahkan sampai sekarang, di umur Tumi yang ke-49 pun sosok itu masih menjaganya atas perintah dari Kang Amin. Aku sedikit lega. Malam itu kami lalui dengan suara gagak yang terus-terusan berputar di rumah. Gagak itu sudah beberapa hari ini selalu berputar. Kadang di atas rumah Pak D, kadang di atas rumah kami. Kita tunggu saja di mana ia akan bertengger pada malam 1 Suro nanti. Karena mitosnya, suara gagak di malam hari itu adalah pertanda kematian atau sakit keras. Di mana ia bertengger, itulah rumah yang akan diberikan ujian berupa tak kematian atau sakit. Wallahu a'lam. Sampai akhirnya esok hari menjelang, aku memang sengaja tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mungkin nanti, jika semua sudah selesai, Bapak akan dipanggil ke sekolahku untuk diberikan peringatan. Aku hanya bisa berharap momen itu terwujud, yang berarti bahwa Bapak masih bertahan. Bapak yang memenangkan peperangan ini dan memarahiku kembali seperti sedia kala. Menghadiri undangan di sekolahku dengan Tumi sembari menaiki sepeda motor bututnya. Kurang 2 hari malam itu datang. Perasaanku tidak karuan. Aku memiliki insting bahwa malam itu juga akan aku lewati dengan beberapa kejadian aneh. Benar saja, singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu kami tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Kami kemudian beristirahat, tapi masih dalam keadaan siaga. Kami tidur bersama di sebelah Mbok dan saudaraku yang masih terbujur kaku itu. Tiba kami mendengar Mbak Ipah mengerang, seperti orang sesak nafas. Kami langsung bangun dan menghampirinya. Mulutnya yang menganga itu kini dipenuhi dengan makhluk-makhluk menjijikan. Kelabang, kalajengking, ulat keluar dari mulutnya. Begitupun Mbok dan saudara kami yang lain. Setelah Mbak Ipah, mereka juga masih dengan posisi kaku seperti bambu. Juga masih dengan mata membelalak putih dan perut yang mengembung. Aku tidak bisa menahan mualku dan kemudian muntah saat melihatnya. Tumi berteriak ketakutan saat itu. Aku benar-benar tidak bisa mendekat karena sangat menjijikan. Sampai akhirnya Bapak kembali merapal mantra bersama Kang Amin. Dari kejauhan aku melihat kelabang dan hewan lain yang mulai keluar itu kian semakin besar. Namun setelah beberapa saat, hewan yang sudah jatuh dari mulut Mbak dan saudaraku lenyap seketika, dan yang belum sempat keluar kembali ke dalam mulut mereka. Mualku semakin menjadi-jadi saat melihat para hewan itu kembali ke mulut mereka. Pak, kenapa? Kenapa dengan hewan itu? Itulah santet. Berhubungan dengan hewan-hewan menjijikan, jalan padimu saat ini bisa menyentuh kita hanya melalui Tumi dan Mbok serta saudara-saudaramu ini. Dia tidak bisa menyerang langsung karena rumah ini sudah ada penjaga. Namun, meskipun kini Tumi sudah ada penjaga, dia tidak sepenuhnya aman. Begitu tubuhnya masih dipegang padimu, jika sewaktu-waktu ia gagal melancarkan santet ini pada seluruh anggota keluarga, ia masih punya Tumi untuk menjadi satu-satunya korbannya. Untuk Mbok dan saudara, Pak D masih memiliki kendali 50% karena jiwa mereka ada di genggamannya. Namun, separuhnya lagi, 3 saudara bujang mula yang mengamankan Mbok dan saudaramu dengan masuk ke rumah putih itu, meskipun masih dalam posisi kaki terantai. Jelas Bapak. Aku semakin tidak sabar untuk menantikan malam 1 Suro. Besok malam akan terjawab siapa yang akan menyentuh garis finish. Untuk kalian yang menanyakan Win,
Setelah kejadian itu, ia dibawa oleh Pak Ramin. Karena kami sudah memastikan cara kerja santet kali ini berbeda. Bukan acak, melainkan berurutan. Win tidak akan terkena dampak apabila semua anak-anak Bapak masih hidup dan bisa bertahan. Win hanyalah sebuah pengecoh yang disetting oleh Pak D sama persis skenarionya dengan proses santet Prince Dapur pada umumnya. Sehingga justru keberadaan Win di rumah tidaklah aman. Setelah memastikan Win terlindungi, ia dibawa oleh Pak Ramin untuk tinggal sementara di rumahnya. Pagi kini menjelang menandakan akhir dari bulan besar dalam hitungan kalender Jawa. Hari ke-29 dan besoknya adalah awal bulan baru, yaitu 1 Suro. Setelah kejadian semalam, aku tidak bisa tidur memikirkan bagaimana nanti malam akan berlangsung. Malam 1 Suro. Kang, tidak apa-apa kan? Pasti kita bisa kan? Tanya aku. Insya Allah, hidup mati kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha untuk yang terbaik, jawab Kang Amin. Tapi Bapak sudah berhari-hari ia bertapa, tidak makan dan minum. Tubuh tuanya kini terlihat semakin lemah. Sore menjelang, azan maghrib berkumandang. Kami tidak ke surau. Bukan. Semua warga tidak ada yang berani ke surau yang berjarak hanya 6 meter dari rumahku. Karena yaitu, mereka takut akan kejadian yang menimpa keluargaku. Bahkan Pak Ramin lah beberapa hari ini yang mengumandangkan azan, karena yang lain tidak ada yang berani. Samar-samar dari balik jendela, aku selalu melihat ke langit. Bagaimana bulan hari ini? Apakah benar akan purnama tepat di puncak malam? Aku menunggu dengan Tumi, sesekali mengecek keadaan mendung sore itu, sehingga bulan hanya tampak separuh. Tum, kalau terjadi apa-apa sama keluarga kita, misal Akang atau yang lain gak selamat, kamu bisa kan jaga diri baik-baik? Kemarin malam Akang gak bisa tidur. Akang udah nulis di buku belajar kamu resep-resep masakan Mbok. Akang juga udah nulis biasanya di mana Akang menyimpan stok sabun odol dan lain-lain. Akang juga udah bersihin lemari kamu. Kalau mau ambil baju jangan mulai dari bawah ya, nanti bisa berantakan lagi. Aku bahkan tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Air mataku bercucuran, begitupun Tumi. Tum, maafin Mbok ya, yang setiap hari selalu ngomelin kamu. Maafin Bapak yang setiap kamu ajak ke lombamu gak bisa datang karena harus cari uang. Maafin Kakang dan Bayumu semuanya kalau gak bisa nempatin janji buat main terus sama kamu, buat terus jagain kamu. Kataku terisak. Tumi hanya diam, menangis dan menggelengkan kepalanya. Sampai akhirnya Bapak merangkul kami dari belakang. bukan seharusnya kamu yang minta maaf, Le. Maaf kalau Bapak kalau selama ini gak jujur sama kalian. Bapak berusaha baik-baik saja agar kalian tidak khawatir. Kalian aman. Kalian bisa terus melanjutkan cerita kalian. Lukis kisah yang baik dengan berbagai warna. Jangan berhenti untuk terus berbuat baik. Meskipun kalian bukan orang baik, tetap menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada ya. Hidup. Kata Bapak. Aku terkejut. Hatiku sangat hancur. Aku masih tidak mengerti apa maksud Bapak. Namun aku bisa merasakan kalimat Bapak itu mengandung sebuah kalimat perpisahan. Seakan-akan itulah kalimat terakhir yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ada apa? Tanyaku terus memeluknya sangatlah erat. Kemudian ia melepaskannya untuk kemudian berlari ke Mbok. Bapak mencium dahi Mbok dan saudaraku lainnya. Aku kemudian melihat ke arah Kang Amin. Ia juga bercucuran air mata seakan ia tahu apa maksud Bapak. Kang, ada apa? Tanyaku memaksa. Tanpa jawaban dan kemudian ia berlalu kembali untuk bertapa bersama Bapak.
Bulan sebentar lagi sudah menunjukkan bentuk yang kian sempurna. Jam juga sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara gagak juga masih terdengar mengitari rumah kami berdua. Aku mengecek ke pintu belakang, melihat bagaimana Pak D saat itu. Barisan pocong itu kini membungkuk menghadap rumah Pak D. Dan Pak D ada di sana dengan melihat ke rumah kami. Seketika terdengar ledakan yang begitu keras dari dalam rumah. Aku sempat menoleh ke dalam rumah. Hingga pada saat aku melihat kembali keluar, pocong itu kini berbaris di sekitar rumah kami, masih tidak bisa melewati perisai Bapak. Aku kemudian berlari setelah mendengar suara Tumi. "Kang, Bapak Kang!" Teriaknya. Aku sempat melihat bulan saat itu sudah sempurna untuk purnama. Aku kemudian berlari ke dalam rumah melihat Bapak dengan posisi duduk, memejamkan mata. Namun darah keluar deras dari mulutnya membasahi bajunya sampai terbatuk-batuk. Dan yang paling membuatku ngeri adalah jari Bapak kini hancur sebagian. Jari tangan kirinya hancur seperti terkena ledakan. Kukunya pun hilang. Pak, sudah cukup biar aku saja. Kang Amin lantas membantu kian ekstra. Saat Kang Amin menggantikannya, Bapak sudah tidak sadarkan diri, tapi ia masih bernafas. Aku segera mengambil kain untuk menghentikan pendarahannya sebisa mungkin. Raut wajah Kang Amin terlihat sangat kesulitan saat ia bertapa. Dan kemudian lagi terdengar ledakan. Kali ini arahnya dari luar. Aku meninggalkan Tumi, berpesan padanya untuk terus menekan pendarahan Bapak. Aku mengecek kembali dari balik pintu belakang. Kini semua makhluk yang tadi menjaga rumahku kini beralih ada di rumah Pak D. Ledakan tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali terdengar dari dalam rumah Pak D, sampai suara Pak D pun terdengar. Setan, kue setan. Dengan teriakan yang kian terdengar seperti orang kesakitan. Setelah memastikan kini serangan berbalik arah, aku kembali lagi ke dalam rumah. Dan kini kudapati Mbok dan keempat saudaraku terbangun dengan mata normal, tapi masih seperti orang yang sesak nafas. Tubuhnya sedikit demi sedikit telah lemas. Dan sampai akhirnya mereka kembali sadar, terbatuk-batuk dan langsung menemui Bapak. Tangisan kian pecah. Aku kembali melihat situasi yang terjadi di luar. Teriakan istri Pak D juga sangat nyaring terdengar. Sampai pada akhirnya semua makhluk aneh itu kini lenyap. Pocong hitam juga lenyap dan malam itu baik Bapak maupun Pak D tidak sadarkan diri. Masih belum ada yang menang ataupun kalah. Aku langsung menemui Kang Amin untuk meminta penjelasan apa yang terjadi. Namun Kang Amin meresponnya dengan air mata dan baru mengecek Bapak. Alhamdulillah, kata Kang Amin. Kenapa Kang? Bapak kenapa? Tanyaku terisak. Bapak bagi tugas denganku, dan Bapak mengambil bagian yang paling beresiko. Bapak berniat melenyapkan kuku Tumi dari tangan Pak D agar Tumi aman. Jiwa Bapak sendiri yang kesana, bukan perantara orang lain atau makhluk lain. Dan itu sangat beresiko karena Bapak secara tidak langsung berhadapan secara langsung dengan kodam Pak D. Setauku pilihannya hanya ada dua. Bapak akan mati dengan menukar jantungnya dengan barang milik Pak D atau kuku Tumi. Secara sukarela atau Bapak bisa melawan penjaga Pak D meskipun Bapak harus terluka, alias melindungi diri sendiri. Dan itu juga beresiko yang menjadikan Bapak seperti sekarang. Aku masih bersyukur Bapak tidak apa-apa meskipun jarinya hancur. Dan tugasku saat penjaga Pak D melawan Bapak, aku harus mengambil alih untuk menyerang dengan mengendalikan jin itu. Sampai akhirnya jin itu berhasil mengambil penjaga Pak D yang merupakan sudah menjadi bagian dari dirinya. Bisa dibilang Pak D saat ini tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak mati. Termasuk pocong-pocong itu kini sudah tidak ada. Bapak dan Pak D sama-sama kuatnya.
Jelas Kang Amin. Aku setidaknya lega. Setidaknya santet ini sudah hilang. Hingga akhirnya kami semua saat ini merawat bapak yang 3 hari tidak sadarkan diri. Kami mendatangkan matri dari luar desa untuk mengobati tangan bapak. Begitupun suami Mbak Ipah, kini ia kabari untuk datang ke rumah. Setelah semua aman, kami berkumpul. Setelah beberapa hari bapak tidak sadarkan diri, kini ia sadar. Ia baik-baik saja. Namun dengan kondisi tangan yang sudah cacat. Sampai akhirnya kami semua lega melihat bagaimana kondisi bapak saat itu. Kondisi kami semua juga semakin membaik. Baru sadar, bapak langsung bertanya ke Kang Amin. Bagaimana Pakdemu? Tanya bapak. Pakde masih ada Pak, tapi sudah kehilangan semua pengikut termasuk penjaganya. Jadi Pakde mungkin sekarang juga sedang meregang nyawa. Aku belum melihatnya. Jelas Kang Amin. Kang ngapain ke rumah Pak Desi? Cecar Tumi. Bagaimanapun juga dia keluarga kita, Tum. Bendah Kang Amin ada ratu wajah lega bapak pagi itu. Tapi aku lupa memberitahu sesuatu bahwa aku melihat burung gagak di malam satu suro. Burung gagak itu bertengger di atas rumah Pak Di. Namun karena kondisi saat itu sudah kembali membaik, aku tidak mengatakannya pada siapapun. Aku hanya diam dan memendamnya sendiri sampai sekarang. Karena dapat kulihat dengan jelas pada manik mata bapak. Begitu sayangnya ia pada kakak yang sudah menjahatinya itu. Maka dari itulah, bagaimanapun dendamnya pada Pak D, ia pasti juga akan sangat terpukul apabila Pak D harus pergi seperti Mbok Deira. Mbok, ditolong anak kita. Tiba-tiba bapak memecah keheningan dengan bertanya pada Mbok. Iya Pak, mereka tumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik di sana. Mereka menjaga kita semua yang tadinya ada di sebuah tempat gelap. Mereka tuntun kami buat masuk ke rumah mereka. Sesekali mereka berusaha melepas rantai kami, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya entah bagaimana aku melihat mereka tumbuh begitu cepat, hanya dalam waktu sepersekian detik. Tepat malam itu, mereka membantu kami melepaskan rantai sampai akhirnya kami bisa keluar. Sempat mereka berkata, Mbok. Padaku, air mata Mbok menetes. Mau bagaimanapun bentuknya, 3 makhluk itu adalah anaknya. Anak yang ia harapkan, namun karena ulah manusia jahat, ia harus merekalah kehidupannya di dunia. Kami juga ikut menangis. Semua menangis tanpa terkecuali. Sampai akhirnya bapak mengejak kami untuk menyekar ke 3 makam belakang rumah. Kami pun bergegas ke sana, membelakangi rumah Pak D. Kami mendoakan 3 saudara kami yang telah berjuang bersama kami dalam beberapa hari yang sulit itu. Hari-hari di mana hidup atau mati, kami diubahnya dari tanda tanya menjadi tanda titik. Namun tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara istri Pak D. Pak, jangan Pak, sadar Pak. Suara Mbok De Asmi, istri Pak D. Dan saat kami menoleh posisi Pak D saat ini ada di belakang bapak. Sambil membawa pisau, ia mengunuskan pisau itu pada bapak. Sekiranya ia masih tidak terima, sekiranya ia masih menyimpan dendam, dan jelek. Pisau itu tidak menembus bapak, tapi justru berbalik menusuk dada Pak D tepat di sebelah kiri, di mana jantung manusia berada. Bukan bapak yang membunuh, tapi ilmu bapaklah yang melindunginya. Penjaga bapaklah yang tidak terima jika miliknya terluka. Seketika itu kami kaget. Pak D dengan sisa tenaganya masih menahan luka tusukan pisaunya sendiri. Bapak tahu kakaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Mau dibawa ke rumah sakit pun pasti akan meninggal di perjalanan. Karena Pak D tertusuk tepat di jantung. Selayaknya umat Islam, di penghujung nafas kita wajib untuk mengucapkan syahadat. Jika memang nafas sudah tercekat, ucap takbir. Jika masih memang tidak bisa, ucap nama Tuhanmu.
Allah. Saat itu, bapaklah yang menuntun Pak D untuk mengantarkan hembusan nafas terakhir Pak D dengan husnul khotimah terlepas dari apa yang ia lakukan semasa hidup. Allah, Allah, Allah. Masih dengan suara tangis bapak menuntun Pak D yang nafasnya kian berat. Ayo Kang, ingat Allah Kang, ayo Kang, Allah. Pinta bapak lagi. Namun yang terucap dari mulut Pak D adalah Lama gede. dengan nafas sudah ada di ujung, Pak D pun meninggal dunia saat itu. Dalam keadaan belum bertaubat, dalam keadaan masih menyimpan iri dan dengki, dan dalam keadaan tidak menyebut nama Tuhannya. Astagfirullahaladzim. Tangis kami pecah. Kami harus kehilangan satu lagi anggota keluarga kami. Ditambah saat itu para warga sama sekali tidak mau mendekati keluarga kami untuk sementara waktu. Kami pun akhirnya mengurus pemakaman Pak D. Bapak dan saudara laki-laki memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya. Itulah cara kami menyempurnakan kematiannya. Meskipun dalam dirinya sendiri ia menolak untuk menyebut nama Sang Pencipta, sulit bagiku untuk mengatakan ini. Saat aku turut memandikan jasad Pak D, aku melihat asap keluar dari tubuhnya, dan menurutku itu adalah sisa-sisa ilmu hitamnya yang keluar dari raga yang sudah tak bisa mereka jadikan inang itu. Saat asap itu keluar, tubuh Pak D semakin kurus dan tinggal tulang dan kulitnya saja. Namun perutnya kini membesar seperti busung lapar, persis dengan kondisi Mbok dan saudaraku yang terkena ilmu santet Pak D Prince Dapur. Dan aku rasa ilmu itu justru kini berbalik padanya. Di akhir hayatnya, kami pun mengantarkan Pak D ke pemakaman, dibantu dengan Pak Ramin dan beberapa teman bapak yang bisa dibilang berisi juga, sehingga mereka tidak menakutkan apa yang warga takutkan. Singkat cerita, pemakaman telah usai. Kami telah melakukan tugas kami sebagai keluarga Pak D untuk terakhir kalinya. Karena Pak D tidak memiliki keturunan, sehingga ia meninggalkan istrinya kini sebatang kara. Karena setiap istrinya hamil, Pak D akan menggunakan janin itu sebagai persembahan untuk ilmu hitamnya. Dan Bu D Asmi tak berani jika harus melawannya. Mbak, sementara mau tinggal dengan kami? Tanya bapak duduk di samping kakak iparnya itu. Enggak, Le, aku enggak pantas terima ini semua dari kamu sama anak cucumu. Bu D terisak. Tangisnya semakin pilu. Aku mendengar percakapan keduanya siang itu dari balik pintu. Maafin kakangmu ya, Le. Maafin semua kesalahan kakangmu yang sudah membuat keluargamu menderita. Mau bagaimanapun kakangmu pernah menyayangimu seperti anaknya sendiri. Katanya masih terisak. Apa Mbak? Apa yang menyebabkan Pantiran jadi pribadi yang gelap hati seperti ini? Tanya bapak, masih sulit baginya untuk mengontrol emosi agar terlihat tegar. Air matanya terus menetes mengingat harus kehilangan dua kakak kandungnya hampir dalam waktu yang berdekatan. Dulu sepeninggal bapakmu, kakangmu mengalami masa-masa sulit. Harus menghidupi kamu dan Ira yang masih kecil. Ia harus bekerja, banting tulang di tanah asing, Madiun, tanah yang belum pernah ia jejaki setelah ia pindah denganmu, Ira dan bapakmu dari Banyuwangi. Dan semua tanah di Madiun ini adalah tanah peninggalan dari ibumu sebelum ia ikut ke Banyuwangi, menetap di sana dan meninggal di sana. Setelah ibumu meninggal, bapakmu membawa kalian ke sini untuk tinggal di tanah milik ibumu sampai akhirnya tidak ada seminggu bapakmu meninggal dalam keadaan disantet oleh dukun yang pernah mati di rumpun bambu itu. Kakangmu dendam. Akhirnya ia mempelajari ilmu hitam ini.
dan kematian dukun itu juga merupakan salah satu ulah dari kakakmu yang membalaskan dendam. Ia bahkan sampai rela mengorbankan janin yang ada di perut istrinya, anak kandungnya sendiri, agar ilmunya semakin sempurna. Semakin tinggi ilmu hitam, juga akan semakin berubah pribadi seseorang. Yang tadinya orang itu baik, pasti lama-kelamaan akan luntur karena tuntutan ilmu itu, yang selalu merasa kurang karena bisikan iblis. Sampai akhirnya ia merasa bahwa ia harus menguasai seluruh tanah peninggalan ibumu, dan kamu baginya untuk menyingkirkan Ira, tapi sulit baginya untuk menyingkirkanmu, karena ia tahu saat masa kecilmu kamu sudah sering tirakat di Banyuwangi sana. Makanya ia melakukan tipu muslihat dengan menggunakan beringus dapur ini. Aku sudah berusaha menghentikannya. Kamu laki-laki aku tidak berani jika harus melawan kakakmu. Ia juga kesusahan saat menghadapimu, apalagi Amin. Ia pernah berkata bahwa mudah baginya melenyapkanmu, tapi karena ada presensi Amin, ia susah menghadapinya. Oleh karena itulah, jika kamu sadar, pakdemu tidak pernah berani sekalipun menyentuh Amin. Jelas Mbok di Asmi kala itu memang benar. Jika kalian menarik kembali cerita ini dari awal, adakah kalian menemukan bahwa Pak D berani menyakiti atau menyentuh Kang Amin secara langsung? Tidak. Mungkin yang bersentuhan dengan Kang Amin adalah jin, ditaklukkan olehnya melawan penjaga Pak D. Bukan Pak D sendiri yang menyentuhnya. Kang Diran dulu bukan orang seperti ini, Mbak. Baik saat kami masih di Banyuwangi atau sudah di sini, dia sosok yang sangat baik, penyayang, bahkan sosok pengganti bapak terbaik yang kami miliki. Sepeninggalan bapak, memang kita hidup sulit. Kang Diran harus membanting tulang menghidupi kami. Namun aku memang merasa Kang Diran mulai berubah. Setelah setiap malam ia selalu bertapa di rumpun bambu itu. Aku menyadari bahwa dirinya mengisi tubuhnya. Tapi aku tidak mengira jika itu akan berwujud hitam, hingga sampai ia mengabadikan diri pada ilmu bejat seperti ini. Mulai saat itu ia menjadi pribadi yang temperamen, tidak lagi memperhatikan kami, sehingga Mbak Ira dan aku harus putus sekolah untuk kami mencari makan sendiri. Karena Kang Diran sudah mulai hanya fokus pada dirinya dan mengabaikan kami. Jelas Bapak. Agaknya ia sudah bisa mengontrol emosinya, terlihat dari nada bicaranya yang semakin tegar. Hari itu adalah hari di mana kami harus kehilangan dan menemukan kembali apa yang hilang. Kami kehilangan Pak D, tapi kami kembali menemukan Mbok D Asmi sebagai satu kesatuan keluarga. Mulai hari itu, kami masih sering mengunjungi Mbok D. Hanya sekedar menemaninya berjualan gorengan dengan jarik gendongannya, atau bahkan menemaninya bercakap di kala malam tiba. Kami secara bergantian menemaninya. Tidak sehari pun kami membiarkannya sendiri, bahkan sampai akhir hayatnya. 2 tahun setelah kepergian Pak D, Mbok D mengembuskan nafas terakhirnya karena penyakit tumor di rahimnya. Kami menemaninya, memegang tangannya, menuntunnya menuju husnul khotimahnya, sampai akhirnya ia berkata, "Terima kasih telah kembali menerima." Sore itu aku baru mengetahui asal-usul keluargaku, bahwa buyutku, ayah kakek adalah orang Banyuwangi. Tidak heran jika memang darah Banyuwangi juga mengalir dalam tubuhku. Bahkan di usiaku ke-22 tahun, aku masih menjadi galuh kecil kakek dengan sensitivitas yang tinggi akan kehadiran makhluk halus. Bahkan kata Pak Puh Amin, penjaga diwariskan kakek padaku
masih menjagaku sampai sekarang. Bahkan kakek menjagaku dari surga. Nenek meninggal 6 bulan setelahnya. Saat itu kakek memang sakit keras. Dan di saat terakhirnya ia bilang padaku bahwa Kalau akan aman dimanapun Galuh berada, kakek selalu ada di sampingmu. aku tidak menyangka bahwa itu malam terakhirku bersama kakek. Bahwa saat itu kakek bisa lepas dan meninggal dalam keadaan tenang setelah beberapa hari melepas penjaganya untuk diwariskan padaku. Memang aku sempat sakit seakan tidak kuat tubuh kecilku menerima itu. Dan karena penjaga kakek adalah bagian dari dirinya, sudah menyatu bertahun-tahun kemudian ia lepas. Tentu kakek akan merasa berbeda. Yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya sehat menjadi sakit. Itulah kata Pak Po Amin padaku. Dan aku tidak boleh menyesalinya karena ini bukan salahku, melainkan ini adalah bentuk kasih sayang kakek padaku. Sore itu aku bercerita dengan bapak tentang itu, mengingat kembali kenangan masa kecilku. Iyakah kamu baru tahu sekarang bahwa kakek dari Banyuwangi? Tanya bapak. Iya, kan bapak gak cerita, tanyaku sembari mengupas kuaci. Bukankah dulu kamu pernah diajak ke Banyuwangi pas kakek meninggal ya? Yang kamu gak mau turun gara-gara tahu kita lewat Alas Purwo. Ingat bapak. Oh iya, itu kita rombongan memang mau kemana pak? Soalnya aku gak turun waktu itu, tanyaku. Waktu itu Pak Po Amin mau mengembalikan sesuatu barang milik kakekmu setelah beliau wafat. Harus dikembalikan ke tempatnya, dan itu ada di daerah yang memang dekat dengan Alas Purwo. Jelas bapak. Ke makam buyut, tanyaku. Bapak sendiri juga gak tahu. Kami semua dilarang masuk oleh Pak Po. Hanya dia sendiri. Katanya bahaya. Jelas bapak. Percakapan ini telah membuatku kembali menyadari silsilah leluhurku. Sore ini, aku masih mengganggu bapak untuk menanyakan sesuatu yang sepertinya belum sempat ia katakan. Pertanyaanku, kenapa saat kakek melawan Pak D secara terang-terangan ia bisa terluka? Bukankah ia punya ilmu yang kebal akan serangan? Bukan bapak yang memberikan jawaban. Namun aku meraih handphoneku dan menelpon Pak Po Amin sore ini untuk menanyakan jawabannya. Beliau menjawab, Satu hal yang harus kamu tahu, setan, iblis, atau jin itu adalah makhluk yang lebih rendah dari kita. Namun ia memiliki sifat picik. Jika kamu mau menaklukkannya, jadilah dia. Ada pepatah mengatakan bahwa jika kamu mau menang, jadilah kawan musuhmu, bukan lawannya. Pakai cara mereka. Oleh karena itu, Pak Po saat itu mencari cara untuk bagaimana pertempuran ini berlangsung cepat. Karena tidak baik juga kita membiarkan nenekmu dan yang lain saat itu berlama-lama terbelenggu di dimensi lain. Bisa jadi jiwanya tidak kembali jika lebih dari 14 hari. Karena jika menunggu purnama, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga Pak Po mengakali dengan menciptakan 2 bayangan bulan. Orang-orang yang memiliki ilmu atau terkena ilmu hitam, atau orang istimewa sepertimu dan bapakmu akan melihat saat itu bulan purnama. Begitupun para makhluk astral dan orang-orang awam atau yang tidak berhubungan dengan melihatnya seperti bulan pada umumnya. Bapakmu ceritakan kalau malam itu berkabut mendung, yaitu ulah batas antara yang asli dan yang palsu. Dengan ciptakannya ilusi itu akan mengecoh para jin, baik pengikutku atau pengikut Pak Demo, untuk merasa bahwa energinya saat itu penuh. Padahal tidak, dan nyatanya kami menang. Karena memang dari awal Pakku dan kakek sudah merancang ini berdua. Samin pun tidak tahu, dan karena inilah kakekmu selamat waktu itu. Tidak terluka terlalu parah, karena sesakti apapun ilmu harus memiliki strategi, Nduk.
kata beliau. Dan aku semakin tercengang sore ini. Pak Apu memang pantas mendapatkan semua keistimewaan dan keberkahan ini. Selain karena pribadi yang baik, dia juga sosok yang cerdas. Karena penasaran, aku menceritakan ini pada Bapak. Bapak kemudian memanggil Gino, teman sebayanya yang katanya saat itu tahu mengenai tragedi malam 1 Suro. Bapak melihatnya lewat rumah ketika ia mengintip di balik pintu. Aku waktu itu lagi main sama yang lain di balik desa. Aku kaget kok lihat ada gagak, ada ledakan juga. Terus aku ingat, iya 1 Suro. Biasalah setan-setan pada keluar. Tapi kok ini kayaknya ekstrim. Apa kerangka malah purnama juga? Ternyata tidak. Bulan saat itu terlihat tipis, berbentuk sabit. Ya sudah, karena aku takut. Pada saat itu memang ada rumor kalau keluargamu terkena santet kan. Aku kemudian pulang. Bukan rumor, memang santet Bringsdapur ini benar adanya. Kami adalah saksi hidupnya. Jelas Bapak. Pelajaran yang bisa sama-sama kita petik adalah jangan sekali-kali bersekutu dengan makhluk yang lebih rendah dari kita. Sebaik apapun kita, jika kita bersekutu maka mereka akan merubah level kita serendah sama dengan mereka. Yang kedua, harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan tanah atau uang yang hanya sementara. Hembusan nafas pertama menyapa dunia, sampai mengembuskan nafas terakhir kita sebelum meninggalkan dunia. Kita selalu butuh keluarga. Merekalah yang selalu ada. Jagalah selama masih ada. Sekian cerita kali ini. Terima kasih telah menemani kisah masa kecil Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.